Jadi Lagi. kalau nggak apa-apa. Ntar kalau mati kan kelihatan. Di semua alat-alat profesional audio itu selalu ada switch yang namanya ground lift. Iya, itu di direct box sering nongol. Di gitu mana-mana, ya. di mana-mana. Ya. Pokoknya kalau dia profesional harus ada ground lift. Itu kalau terjadi maka bunyilah 50 Hz. Gimana kalau kita ngomong audio yang bulat itu gimana? Iya, bulat-bulat mbahmu gitu kamu. Sopo itu saya ngomong gitu. Kue. Kacau jadinya. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Yosua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Akhirnya kembali juga. Ini studio historical sekali. Kenapa? Karena disinilah saya mentahbiskan, saya membaptis Raja Terakhir. Dan sejak itu jabatannya jadi Pak RT, Raja Terakhir, The Last King of Sunda Empire, David Klein. Mana tepuk tangannya? So, how are you, brother? Tos dulu dong. Gila, kita habis konten Anechoic Chamber di Bandung, langsung terbang ke Jakarta, dan saya lagi ada di Art Sound Studio Kelapa Gading. Studio pertama kali waktu saya konten pertama dan mentahbiskan David Klein menjadi Pak RT, Raja Terakhir. Oh, RT itu Raja Terakhir. Selamat pagi Pak RT. Saya pikir RT RW lurah gitu. Loh, karena di Promedia ini memang gua sudah ditahbiskan jadi lurah Promedia gitu kan. Ya udah kalau gitu lu Pak RT dari Sunda Empire gitu. Lurah apa? Raja Terakhir. Lurah singkatannya? Ya, lurah aja. Oh, hanya RT doang yang ada. Ya, Pak RT. Ini Jangan Pak RT ya, ada murid saya udah dipanggil Pak RT. Jangan direbut itu udah. ini ada banyak komen-komen, ada juga yang DM Japri gitu ya, Pak Deka, bahwa nyanyi tiba-tiba, aduh Pak, mulut saya kesetrum kena mikrofon gitu. Ada juga yang engineer atau bahkan pemain musik gitu ya, lagi main, waduh kesetrum tangannya gitu loh, pegang ampli bassnya, atau mungkin engineer pegang di mixernya gitu ya. Pegangnya padahal konektornya gitu, konektor misalnya Atau fadernya tapi pakai sarung tangan yang buat naik motor. dilihat. Motor. Itu masih tembus. Kalau yang buat moge nggak tembus itu. Jadi netizen se-Indonesia Raya, hari ini kita akan bahas tentang electrical and grounding. Something basic, something yang dasar sekali, tapi banyak yang nyepelin. Opening speech dulu, Raja Terakhir tentang grounding. Kemana situ? Ya. Ya, buat para netizen dan buat para penggemar, Okay. Fans club. Karena sekarang hampir, aduh, di mana-mana pokoknya yang ada audionya, ada begininya, pasti ada yang gimana gitu. Yang notabene jadi kalau mereka datang minta foto atau segala macam, duduk bareng ngobrol, mau tidak mau kan kita nawarin minum. Biasanya kita buka botol ginian. Ya. Ya untuk friendship gitu kan. Lalu ya kebiasaannya kan memang yang namanya stage ataupun tempat orang pegang mikrofon itu di bawahnya karpet. Ya. Atau si pemegang mikrofon yang bersangkutan itu menggunakan sepatu ataupun sendal tapi yang lumayan tebal. Ya. Karetnya. Kalau dia kecuali dia pakai apa namanya? Kayak yang buat kuda. Tapal kuda. Ya, sepatu kuda pokoknya gitu kan. Ya, yang buat itu masih nyetrum. Ya. Karena yang bisa memisahkan kita dari earth, dari bumi Ya, itu harus bahan isolasi. Iya. Jadi Gitu loh. Memutuskan kita terhadap ground kan. Ya. Terhadap ground itu kan sebenarnya earth. Ya. Earth ataupun bumi. Dan bumi itu kebetulan hanya satu. Itu dia. Kan gitu. Jadi Pakai sama-sama. dipakai sama-sama, artinya tanah yang ada di kutub utara dengan tanah yang ada di kutub
selatan. Terkoneksi Terkoneksi. sebetulnya. Meskipun terpisah dengan laut. Tapi Tetap aja bawahnya terkoneksi. laut kan tetap ada tanahnya gitu kan. Iya, artinya karena kalau kita berbicara masalah ground itu ada dua hal yang paling penting yang umum. Ya. Ya, sebenarnya jujur saja itu sudah umum sekali sebenarnya. Bahwa tanpa basa-basi bahwa mengapa ada peralatan itu nyetrum kan gitu. Ya. Itu karena groundnya kurang kuat. Bukan tidak ada loh. Kadang-kadang orang pakai genset lalu dia sudah ada groundnya, cuman groundnya masih terlalu besar. Ya, jadi sebenarnya bukan diksinya mesti kita kebalik, bukan groundnya terlalu kuat, justru kurang kecil gitu, karena kurang mendekati nol. Betul, gitu kan? betul sekali. Jadi hati-hati membuat ground. Ya. Bahkan kalau kita mau lebih lanjut, sekarang ini teknologinya sudah ada alat bantu supaya supaya membuat groundnya tidak terlalu sulit. Tapi dengan alat bantu dia bisa membuat ground itu mendekati sempurna. Ya. Mengapa? Ternyata kalau yang tadi yang kita bicarakan, yang kita secara umum membicarakan itu adalah ground itu menyebabkan nyetrum. Ya. Gitu kan? Itu yang paling umum. Ya. Itu mungkin semua orang juga tahu gitu loh. Kok nyetrum? Oh, karena tidak ada ground. Maka studio seperti ini, tempat-tempat umum itu mutlak harus ada ground. Mengapa? Karena lumayan besar gitu. Kalau tidak ada ground itu bocorannya sangat besar dan berbahaya. Selain membahayakan pengguna manusianya, juga membahayakan alat-alat sound systemnya, Pak David. Pasti. Karena banyak sekali yang datang ke service center kita gitu ya, ini komplainnya. Ya, karena bocor. Kebanyakan mostly gitu ya, sumbernya adalah dari input elektrikalnya, listriknya yang masuk ke sana. Listriknya itu kan gini, kalau di Indonesia itu listrik itu kan colokannya itu kan ada 2 lubang. Ya. Lalu di pinggirnya tuh orang nggak merhatiin ada lagi. Nah itu, ini kita perlu bahas sekalian ini Pak David. Pas di bawah saya ada colokan ini gitu bagus. kan. Nah, ini loh Son, kita ini kan sering kali melupakan nih Pak David. Ya, yang ini coba ya sekarang langsung kita real test nih, Bro Aryo Seto nih. Coba studio lu bener kagak nih groundnya nih? Karena begini loh, Son, kita itu ada di beberapa tempat ya. Itu di posisi ininya, yang groundingnya ini yang kaki ketiganya itu nyala. Iya, itu waduh. Ini bahaya banget. Justru inilah yang menyebabkan ngalir sampai looping di dalam mixer ngantem kena sampai ke mikrofon, lalu ke powernya ngantem ke speaker, gitu. Ini aman sekali. Gitu ya. Jadi maksudnya. Jadi di dalam kabel ini itu ada 3, makanya kabelnya segede gini. Ya. Dan untuk pro audio kita harus pikirin tuh, karena besarnya kabel penting sekali Pak. Sangat bukan besarnya AWG-nya kali. AWG dari si kabelnya. Dari konduktornya. Setelah itu baru di seal-nya mau seberapa banyak itu yang menyebabkan besar kan ya. Minimal misalnya kayak kabel speaker gitu ya, itu kan 2 kali 2,5 mili gitu. Kalau misalnya ini juga listrik itu NYYHY gitu-gitu itu kalau bisa yang 3 kali 2,5 lah. Ya kalau kita mau serius kita belajar sampai average sampai AWG. Ya, tulisannya AWG yang sering nanti di spek ya. Silakan dicung gitu. Ada AWG berapa sangat berurusan dengan power amp dan loudspeaker gitu ya, dengan damping factor dan sebagainya. Semua sebenarnya berhubungan satu dengan yang lain, tapi kita tidak berbicara sedetail itu saat ini, karena kalau terlalu detail nanti bosan. Iya. Nah, Pak David, ini sebetulnya bukan hanya kalau kita test pen pakai ini ya, karena yang nyala biasanya test pen itu setahu saya kira-kira paling nggak minimal 10 lah, 10 volt sampai 20 volt. Itu masih banyak ketemu Pak, dan langsung nyala di sini ya. Tapi juga jangan menyepelekan ketika dia nggak nyala di test pen. Sebetulnya bukan berarti nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Kita harus buktiin, makanya kita perlu multi tester digital. Kelihatan banget ya, udah jadul proyek banget ini sampean. Saya kalau megang Fluk ini soalnya rada punya kenangan khusus. Saya masuk Jakarta itu jadi salesnya Fluk pertama kali, karir pertama gitu ya. Jadi itu mereknya Fluk. Iya. Ini salah satu one of the best multimeter digital, dan apalagi kalau untuk elektrikalnya ya gitu. Osiloskopnya bagus, terus yang untuk mengukur grounding. Itu ada osiloskop?
Enggak. Maksudnya beli. Ini multimeter digital, true RMS multimeter. Oke. Maksud saya tadi, kita harus ukur juga Ya. di misalnya titiknya tadi ya, ini ya supaya kelihatan ya Son ya. Nah, ini kita ukur juga di sininya itu berapa. Ya. Tuh. Berapa di situ? Oh, ini langsung ke. Nah, ini kita ukur dulu ya. Misalnya ini Sama itu. kalau voltasenya kita langsung nih. Nah, kadang-kadang kan Berapa itu? ini masih bagus 227. Sementara listrik kita itu kan 220 gitu ya Son ya. Berarti naiknya nggak terlalu jauh lah. Tapi di beberapa area PLN-nya, waduh, Yang bisa dekat 230, 240. Dekat sama gardu. Nah, apalagi yang turun bawahnya itu bisa sampai 190, Ya. 200. Wah, itu kan bahaya sekali buat alat-alat elektronik. Betul. Karena itu harus ada stabilizer ataupun apa namanya? Iya, stabilizer ya. Ya, stabilizer, Step up, step down gitu kan. Ya, nah ini kita bawa contoh juga nih Pak David. Ini yang bawa sopo. Kalau ini namanya untuk power conditioner. Ini yang betul-betul profesional untuk pro audio ataupun visual lighting system. Ini betul-betul pro kalau Search X ini. Ini betul-betul made in Germany, terus gitu. untuk standar yang portable. Sorry, balik lagi tadi. Ini kan kelihatan ya 225, berarti ada spike naik dikit. Tapi yang jangan lupa kita ukur terhadap groundingnya nih. Nih ya, kita groundingnya kita pindah nih ke tuh. Sebetulnya bukan berarti tadi test pen-nya nggak nyala, itu nggak ada sama sekali tegang. Ini kelihatannya 0, berapa? 0,7 lah. Tuh, ada bocoran 0,7, 0,8. Ya, ada, masih oke. Di bawah 1 volt itu masih oke. Toleransinya masih oke. Meskipun ada bocoran yang kadang-kadang bisa nembus ke equipment kita. Ya, tapi oke lah kalau masih di bawah 1. Setahu saya loh ya, setahu saya. Karena jujur ya teman-teman, saya bukan orang electrical gitu. Tapi karena orang pro audio di Indonesia itu bermain di 220 volt. Ya, listrik kita ya. Dan bukan untuk pro audio saja, artinya bukan untuk sound system saja. Karena kalau untuk lighting sebenarnya kita tidak perlu ground. Kenapa Pak David? Entah. Ya, tapi kan jujur aja. Sebetulnya ground itu kan tetap penting untuk semua equipment gitu ya. Meskipun Gini. itu lighting. Contohnya gini, untuk K3 itu apa ya? K3 itu untuk keselamatan kerja. Jadi standar keselamatan kerja untuk di project gitu ya. Dimanapun itu sekarang. Oh iya. K3 itu sekarang lagi booming karena orang-orang berlomba untuk ngambil S1, S2, K3. Karena hampir semua sekarang distandarisasi untuk keselamatan kerja. Dan bahkan beberapa project Pak David sekarang itu tidak boleh ikut tender kalau tidak bisa menyertakan sertifikasi K3. Yes, banget. Dan benar-benar harus ada spesialisnya dalam hal K3 itu. Nah, itu kalau di dunia apapun itu termasuk listrik. Artinya kalau 220 sampai 240 volt, itu mutlak harus ada ground. Yes. Jadi kalau di rumah tiba-tiba kulkas teman-teman ada yang nyetrum, berarti di rumah berarti di rumah itu tidak ada ground. Ya. Karena waktu bangun rumah itu orang elektrikalnya, entah itu dari perusahaan listrik negara ataupun dari perusahaan lilin swastanya, negara. Kadang-kadang kan BTL tuh, Biro sekarang Teknik namanya Listrik. apa sih? BTL, bukan PLN. Kalau yang swastanya ya, kalau PLN kan untuk state owned company-nya, BUMN-nya yang mengurusi menyediakan listrik. Kalau BTL itu lebih ke swasta yang memprovide pemasangan instalasi di rumah. Tetap gitu. dari PLN. Tetap sumbernya PLN. Oke. Gitu. Dan itu saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Pokoknya bahwa di Indonesia itu kan dulu pernah 110 volt. Yes, ya, itu betul. Sejarahnya. Sejarahnya. Dahulu kala itu Indonesia itu pernah 110 volt. Ya. Tiba-tiba berganti menjadi 220 volt. Bayangin, itu perubahan infrastrukturnya nggak main-main. Nggak main-main itu. Itu udah karena yang tadinya hanya 2 kabel kan sekarang menjadi 3 kabel. Yes. Gitu dan itulah yang menyebabkan kita pergi ke Amerika, pergi ke Jepang, nggak usah yang jauh-jauh, yang deket aja Singapura, colokannya udah beda. Udah beda. Dia bener-bener 3 kan gitu loh. Iya, Jepang kalau nggak salah masih 110 itu. Iya, benar. Jadi saya nggak ngerti bagaimana. Saya juga bukan orang politik soalnya dan bukan orang bisnis, jadi saya nggak ngerti. Tapi intinya memang ada keuntungan kerugian antara kita bermain 110 volt sekian hertz ataupun 220 volt sekian hertz. Hertz itu juga sangat bahaya loh, hati-hati. Ya.
Ya, apakah karena ada seorang juga murid saya di Makassar, Pak Opik namanya. Pak Opik itu pemain gitar bagus sekali. Dia touring juga. Sekarang di Pro Audio full. Ada studionya, ada buat rental, buat latihan dan sebagainya. Jadi di Makassar itu komunitasnya juga banyak. Ada dokter Dave juga, dokter gitu. Nah, itu senang sekali dengan musik dan Pro Audio. Dia ada hubungannya dengan APAFMI. Ya. APAFMI atau satu lagi Asosiasi Penggiat Audiovisual. APAFMI dan PAPRI kan. Ya. Gitu ada beberapa gitu. Kebetulan ya karena saya sering muter-muter ya, kami jadi berkata-kata gitu, berkata-kata sih. Dan dia sering ngurusin hal-hal yang ketemu masalah. Dia dengan punya frekuensi meter loh. Ya. Untuk PLN, untuk listrik ya. Ya. Jadi listrik ini hertznya berapa gitu loh. Iya. Karena itu harus kita ukur gitu ya. Iya. Ini termasuk yang di Flux juga ada banyak, cuman ini seri ini yang pas. Nggak ada frekuensinya ya? Oh ini ada frekuensinya, cuman kita harus pindah ke yang kuning gitu. Ini jadi, biasanya orang nggak aware ya, jangan bahasa Inggris dong, nggak aware tuh nggak apa? Nggak nyadar, nggak memperhatikan hal itu. Nih contohnya ini ya, ya. Jadi kita bisa membuktikan. Jadi kalau nggak apa-apa. Ntar kalau mati kan kelihatan. Jadi kalau di multimeter nih, maaf ya, ini jadul, kelihatan banget, memang sering buat kerja gitu ya. Jadi jangan lupa itu ada logo-logo yang ada warna kuning gitu ya, ini hertz gitu ya. Gitu. Jadi kita harus pencet ke kuningnya, kita arahkan nih ke, kalau kita ini masih ada yang jual. Oh banyak ini, dan ini udah seri yang lama. Kalau yang seri terbaru lebih bagus tetap lagi. Mereknya Flux. Ya, ada juga. Ini kita nggak ada endorse sama Flux ya. Flux awas lu mesti bayar kita. Gitu ya. Bahaya kalau sekarang beneran. Pakai apapun. Jadi kita bisa klik dulu nih. Jadi kalau kita ini berarti kalau yang sinus, nah itu pasti ya kan harus balik. Kalau yang satu gini direct current harus searah gitu ya. Jadi kita harus nggak boleh kebalik nih, kita harus pikirkan bahwa yang ini harus kita yang AC, alternating current. Lalu jangan lupa kita pencet yang kuning sehingga supaya kita ketahuan hertznya. Jadi kita bisa ketahuan. Coba. Sebetulnya berapa sih hertznya gitu misalnya. Tuh 46 ya. Tuh 50 kan? 50 Hz. Nah, itu benar. Standar di Indonesia kan 50 Hz. Karena frekuensi pembawa. Dari listrik kita memang 50 Hz. Gitu ya. Dan jadi jangan ngomong 50-60, saya nggak suka begitu. Kalau 50 Hz ya 50 Hz. 50. Gitu loh. Ya enggak. Iya. Lu nawar, lu kira dagang gitu. Gitu loh, banyak yang tulisannya 220 sampai 240 volt, terus 50 sampai garis miring. Bingung yang mana gitu loh. Karena memang itu namanya toleransi. Kadang-kadang dia masih memberikan toleransi. Kenapa ada ini, kadang netizen juga nggak nyadar bahwa listrik kita ini ada frekuensinya. Oh iya, jadi kalau gini ya, dicoba. Kalau kita punya subwoofer yang kuat, sambungin ke listrik rumah kayak gini, langsung aja positif negatif, ke positif negatifnya subwoofer. Dia kalau kuat, dia bunyi 50 Hz. Beneran. Tapi biasanya sebelum bunyi udah jebol dulu, putus. Karena kan ampere besar. Intinya itu membuktikan bahwa kelistrikan kita itu penting. Itu ada frekuensinya dan memang penting. Kenapa? Karena sangat memang penting. Yang membawa. Sangat penting, bener. Saya juga baru ngeh kemarin, jujur. Saya sih nggak pernah nggak jujur. Jadi kalau ada orang ngomong saya sombong atau songong, enggak. Saya jujur aja gitu loh, bukan gimana-gimana. Lu kadang kan nggak jujur kalau pas sama istri, kadang gitu ya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Istri saya terlalu banyak mata-matanya. Mana bisa nggak jujur? Jadi percuma. CCTV-nya ada di mana-mana. Sekarang juga di mana-mana pun yang ada musik atau audionya pasti kebanyakan mereka tahu minimal. Iya. Gitu. Raja terakhir lagi di mana gitu. Gitu tahu. Jadi teman-teman tolong ya. Sekali lagi, saya bukan orang yang belajar elektro sampai S1 aja, tidak. Tapi saya orang mesin. Saya belajar mesin sampai S1. Setelah itu baru saya belajar profesional audio. Nah, kebalikan. Kalau gue malah electronic engineering-nya di
S1-nya, bachelornya gue Electronic Engineering malahan. Aman kalau udah gitu aman. Berarti kan kalau ada pertanyaan apa-apa jangan ke saya. Ke yang bersangkutan dong. Kan gitu kalau kita bicara elektronik gitu loh. Karena saya bukan orang elektronik. Yang ngajar elektro di LPDK itu bukan saya. S2 elektro. Ya, gitu. Beneran. Ya karena memang itu ranahnya dekat sekali. Sound system itu kan memang di Pro Audio ini kan elektronik komponen PCB di dalamnya itu, kalau harus lemah ya, tapi ya bukan electrical bukan harus kuat. Bukan. Iya. Namanya Pak Ipon ya. Dulu yang ada Pak Alfian Kaleb, ada Pak Ipon, ada Pak Christian Sinar Baja dulu. Yes. Nah, itu Pak Ipon kakak senior angkatan gua gitu. Oh, Ipon. gitu? Ipon di atas gua gitu. Oh gitu? Iya, memang small world. Halo Ipon, kapan-kapan kita podcast kalau iya, gitu. harus. Dan podcastnya di situ di Pekalongan. Iya. Karena dulu dia belum terkenal. Karena Apple belum maju seperti sekarang. Begitu sekarang Apple maju, makanya dia terkenal. iPhone soalnya panggilannya. Korslet ini lebih korslet dari saya ini. Balik lagi nih, frekuensi pembawa 50 Hz dari kelistrikan. Ya, dari kelistrikan. Gitu. Itu penting ya. Tolong jadi kita orang audio itu harus meng-hire orang electrical yang memang mengerti pro audio. Ya. Beda loh. Ya. Ada orang listrik yang sangat ngerti listrik, sangat pandai, tapi dia nggak pernah tahu pro audio itu keperluannya seperti apa. Yes. Contoh, sebuah genset lighting sama audio disatukan dari sebuah genset. Ya. Gitu loh. Iya. Itu, aduh, kalau dimmernya jalan atau apanya jalan, kita gitu. Ini yang kita diskusiin, ini betul-betul di tengah-tengah itu, Pak, antara electrical engineering dan electronic engineering. Ya. Karena kelistrikan itu kan sebetulnya masuknya di electrical engineering. Istilahnya arus kuat. Arus kuat dan arus lemah. Arus lemah. Jadi itu maksudnya kalau di arus kuat, kebanyakan bahasnya lebih ke electrical, dan itunya grounding ini sebenarnya lebih banyak di electrical. Ya, gini. Kalau saya punya bahasa begini, ilmu tentang akustik atau ilmu tentang bunyi, akustik itu artinya bunyi dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Inggris yang disebut akustik itu adalah bunyi. Ya. Sound, bunyi, audio sama saja. Sony dalam bahasa Jepangnya. Oh iya, itu kan nama Sony itu. Sony itu sound. Iya, Phonik bahasa Taiwan, sound juga. Gitu loh. Ya. Jadi jangan ribut soal suara juga. Udahlah, sama-sama sumber bunyinya adalah getaran antara 20 Hz hingga 20.000 Hz. Ya. Itulah yang mendeteksinya pasti tinggal manusia. Ya. Jadi jangan pernah bunyi itu kayaknya warnanya kurang kuning deh. Nggak bisa, itu mata. Ya. Ini bunyinya kok kurang halus ya. Itu indera peraba sih. Ya. Perasa. Bener kan? Ya. Jangan, ini kayaknya agak manis ya. Lidah. Nah itu dia, itu gitu diksi yang sering ketemu, suaranya pedes banget. Nah gitu. Itu kan lidah gitu. Iya toh. Ini kayaknya, nah ini audionya berwangi nih. Hidung. Itu hidung, penciuman. Gitu loh. Ya. Tapi kalau telinga, urusannya perkataannya udah sangat berbeda gitu loh. Harus disesuaikan gitu diksinya. Gitu. Ya. Terminologinya berbeda. Makanya terus saya bilang, bulat apa? Gimana kalau kita ngomong audio yang bulat itu gimana? Iya, bulat buahmu gitu kamu. Sopo itu saya ngomong gitu. Kacau jadinya. Enggak, bukan apa-apa gitu loh. Buat saya adalah saya membenarkan yang seharusnya memang tidak begitu perkataannya gitu loh. Ya. Bukannya saya sombong atau gimana, bukan, enggak. Terminologinya juga harus benar. Tapi yuk kita mulai dari nol gitu loh. Dan saya selalu back to zero, selalu back to basic. Selalu kalau saya. Kita mau bangun rumah nih, pertamanya 1 tingkat. Basicnya dudukannya segini. Ya. Kita punya duit lagi nih, mau jadiin 2 tingkat. Dudukannya kalau nggak di dalemin lagi ya bahaya. Kan gitu. Ya. Semakin kita tinggi, kita back to basic lagi. Ya, kita perlu back to basic, tapi juga saya harus mengembalikan back to topic. Gitu. Nah, kita grounding itu balik lagi nih antara electrical dan elektronik tadi itu. Ya pokoknya intinya yang selalu dibicarakan oleh orang adalah ini nggak ada groundnya nih, jadi mixer saya nyetrum. Ya, ini nggak ada groundnya nih, jadi mixer digital saya jebol.
sampai ke mikrofonnya, grillnya aja nyetrum. Ini nggak ada groundnya nih. Soalnya mikrofon saya kalau saya pegang aja nyetrum, apalagi mau nyentuh ke bibir. Karena bibir biasanya ada cairannya. Ya. Kalau ini kalau nggak keringetan kan nggak ada. Ya. Jadi waktu gini masih belum berasa, begitu dia gini, saya nggak mau dekat gitu. Ya. Begitu dia tidak mau dekat, kita yang waduh, setengah mati kan gitu. Ya. Jadi ground itu mutlak, gitu ya. Grounding itu sangat mutlak dan sorry, memang dulu itu lumayan mahal. Ya. Untuk membuat ground yang tahan sekian puluh tahun itu mahal. Tapi kalau untuk membuat ground yang hanya tahan 1 tahun nggak mahal. Ya, karena memang grounding itu hal yang sederhana tetapi dampaknya besar sekali dalam sebuah sistem instalasi. Itu satu ya. Satu soal nyetrum. Ya. Nyetrum ngerti kan semua nyetrum. Ya. Kesetrum gitu loh. Ya. Ini supaya kita mesti tahu kenapa terjadinya setrum, karena adanya arus liar Iya. atau tegangan yang dibawa oleh sebuah tegangan. Iya, yang harus kembali ke yang seharusnya dinolkan ke bumi. yes, yang Makanya harusnya disebut ground ya. Iya. Makanya selalu yang namanya arus listrik itu dia nyari-nyari bapaknya. Ya. Gitu. Dia nyari-nyari ground. Gitu. Kalau enggak dia nyetrum. Kayak apa namanya? Apa petir namanya? Penangkal petir. Ya, jadi itu dia kan, bukan itu groundnya mesti beneran itu. Iya. Kalau enggak dia nyingset ke tempat lain gitu. Berarti dia bukan nyari bapaknya, sebenarnya lebih tepatnya dia mencari ibunya. Itulah sebabnya ada ibu pertiwi. Nah kan itu bumi berarti kan. Oh gitu ya. Iya. Bapak pertiwi nggak ada? Nggak ada. Jadi makanya harus dikembalikan kepada ibu pertiwi, iya. pada bumi. Iya, pada bumi. Selalu ujung-ujungnya itu harus ke bumi. Nah itu dulu. Itu Ya. coba diterangkan mengapa. Jadi karena gini. reference-nya Ya. itu selalu 0. Gitu loh. Seringkali yang ditemuin dalam instalasi itu Pak David, kita itu kan ada tuh colokan kalau misalnya alat-alat elektronik yang kabelnya colokannya cuma 2 doang, ada kan? Yang kabel listrik yang Ada. Jadi nggak ada titik di 3-nya ini. Iya, 3-nya nggak ada. Gitu. Kayak seperti keyboard. Ya. Keyboard itu colokan ke listriknya 2. Tetapi itu bukan masuk ke keyboard. Ya, Dia adaptor. nggak ada, dia masuk ke power supply. Dimana power supply unitnya atau yang sering disebut adaptornya itulah yang kakinya 3. DC itu jadinya masalahnya. Meskipun di adaptornya sudah kaki 3, tapi kalau sumber kelistrikan yang dia tempatnya nyolok tidak ada kaki 3-nya, dan yang lebih parah lagi, nah itu ya pasti akan menimbulkan setrum. Lebih parah lagi gitu Pak David, maksain. Jadi kabelnya sudah 3, tetapi colokannya di deratnya di dalam ini sekurnya cuma 2 doang gitu. Nah, jadi itulah yang menyebabkan nggak ada yang nancep ke bumi. Makanya gini loh ya. Ada banyak sekali kejadian orang yang tidak mau gitu loh bikin ground karena memang harganya lumayan mahal. Kalau yang proper bener ya. Artinya untuk sebuah rumah tinggal gitu ya. Walaupun lumayan mewah ini rumah. Tapi waktu instalasi pemasangan listrik itu ditawarin sama yang orang installnya. Ya. Kita mau ada groundnya atau nggak usah? Kan pertanyaannya emang kenapa? Nggak, kalau ada groundnya lebih aman karena itu yang harus, tapi cuman harganya sekian. Mahal, ya haruslah. Kalau sekarang itu sebagai sebuah kewajiban dan keharusan. Yes, expatriate itu apa? Orang luar negeri yang tinggal di expatriate yang bekerja di hotel-hotel di mana-mana. Kalau dia tahu gedung itu tidak ada groundnya, nggak akan pernah mau kontrak. Ya karena itu pentingnya investasi inventory yang dia punya, peralatan bisa hancur semua dan dianya juga nggak sama sekali tidak aman. Ya, hati-hati kalau kita ada di sebuah tempat yang pakai water heater aja misalnya. Ya. Water heater tapi dia tidak punya ground. Itu bahaya sekali loh. Karena air itu menghantarkan listrik luar biasa. Ya, karena air adalah penghantar listrik yang luar biasa. Ya. Jadi jangan main-main. Jangan main-main dengan ground, jangan main-main dengan listrik, dengan air. Listrik dengan air itu sangat bersahabat. Sesuatu yang konduktor gitu. Sangat bersahabat karena dia menyebarnya juga air gitu loh. Iya, nyambung kemana-mana. Hati-hati. Ya, jadi kita memang kalau membuat ground, gitu. Jadi kita udah punya genset nih, tapi genset itu tidak punya ground.
Jadi pembuat genset, penyewaan, Ya, yang vendor penyedia genset sewa ini, genset itu, dia akan bertanya, perlu ground nggak? Perlu, oke, tambah sekian karena saya harus membuat ground ya, yang bagus. Betul. Karena kalau kita orang audio kita ngomong, saya mau groundnya 0,2 bisa nggak? ya. Gitu. Itulah yang sering disebut kalau netizen tahu kabel tufur. Orang nyebutnya itu kabel tufur. Itu adalah kabel yang diameternya memang besar. Paling nggak itu 1 cm itu minimal ya. Oke. 1 cm. Dan Iya. itu harus ditarik untuk Yes. cari titik grounding yang terbaik. Yes. Untuk apa? Supaya dia menghilangkan. Yang terjadinya setrum itu kan karena induksi. Perputaran, ada bocoran arus liar yang dibawa oleh tegangan kelistrikan itu sehingga ngenain ke peralatan di Yes. alat-alat kita. Termasuk terbawa ke alat-alat metal yang lalu menjadi menyetrum. Iya. Yang nyetrum tentunya sesuatu yang konduktor, sesuatu yang menjadi penghantar. Bukan air. isolator ya. Iya, Ada dua, ada konduktor, ada isolator. Iya. Jadi ini penting. Bisa menggunakan ini itu penting. Yes. Walaupun mereknya bukan ini. Kru jangan lupa nih ya, rental audio atau apa itu namanya test pen, multimeter Itu digital. wajib sebenarnya. Ya, lalu grounding tester, lalu ada juga namanya tang ampere supaya kita juga bisa Ya. mengukur arus yang mengalir itu berapa. Ya. Gitu kan? Ya, itu ada di bagian elektrik ya. Ya. Artinya harus ada kru ataupun staff ataupun siapapun itu yang selalu Mengurus kelistrikan. kelistrikan. Itu penting. Netizen se-Indonesia Raya, kita tajamkan lagi nih Pak David. Kita Ya. akan bicara tentang sound system grounding. Apa sih SOP, Standard Operating Procedure dari entah itu rental company yang bisa touring kemana-mana atau buat teman-teman SI, System Integrator yang menyiapkan instalasi. Ya. Perlunya sebuah grounding. Ya. Ada banyak yang kami pernah ngalamin gitu Pak David, pengalaman kita instalasi. Misalnya nih contohnya, bukan hanya nyetrum loh ya, itu satu cuma nyetrum. Ya. Yang kedua, ada juga yang karena grounding, bukan hanya karena RF, tetapi bisa menyebabkan speaker monitor itu nyamber radio. Iya. Tiba-tiba radio FM bisa nongol ke situ gitu. Ya. Kayak Banget. Iya, itu namanya interference, kalau bahasa kita slang kita splatteran. Ya. Gitu. Kenapa? Nggak cuman hanya karena RF itu, tapi juga kadang ditimbulkan karena grounding. Bagus yang sekali. benar. Bagus sekali. Itu udah sangat advance ya. Bahwa ground itu ternyata bukan hanya untuk menghilangkan nyetrum Ya, gitu, tetapi untuk clarity, untuk spasial. Itu kalau groundnya tidak bagus itu kurang bisa benar-benar terjadi gitu. ya, Jadi misalnya pemisahan musik dengan vokal gitu. ya, Itu kan ada persentasenya, apakah genre ini atau lagu ini itu kita mau benar-benar lirik yang dijual ya, atau musiknya atau musik dan lirik ya, gitu loh. Karena ada orang yang genrenya memang benar-benar yang penting musik gitu. Begitu ada yang nyanyi hanya sebentar doang juga nggak jelas nyanyi apa, nggak apa-apa, memang begitu genrenya iya, iya. gitu kan gitu. Nah itu untuk benar-benar mau begitu atau memisahkan itu ternyata ada sangkut pautnya dengan ground Yes, gitu. Itu silakan di Google. ya, How important is ground for professional audio? ya. Nah ini kita mulai maju. Ya, udah bukan urusan. Tapi itu yang ketiga ya, sorry. Ya. Kita tadi yang ke satu masalah nyetrum. Ya, Itu kita finishkan dulu, Ya. finishkan dulu sih, udahkan dulu. ya. Sekarang kita yang kedua, Oke, oke, adalah masalah ground loop. ground Loop, Ya, oke. Di semua alat-alat profesional audio itu selalu ada switch yang namanya ground lift. iya. Itu di direct box sering nongol. Di gitu ya. mana-mana, Ya, di mana-mana. ya. Pokoknya kalau dia profesional harus ada ground lift. Ya, Mau di on atau off. ya. Di mana artinya? Di mana artinya kita harus mengerti dulu ground loop itu apa. Oke, Kan gitu. Kalau ground sendiri kita tadi sudah mengerti bahwa ground itu adalah ibu. yes. Ya, ground kamu siapa? Nah, itu kan. Atau ground kamu ada berapa kan gitu. Saya underground. Ya kan? Ya. Tadi gitu katanya. Ya. Jadi ground sama earth yang gelambangnya itu setek seret, gitu kan. Ya. Ntar ada gambar tung gitu keluar gitu. Ya. Nah, gitu. Itu adalah maksudnya
sudah menyambung ke Tanah. Ya. dan cukup dalam. Yes. Sehingga biasanya itu sampai ke air. Yes. Karena di dalam tanah kita ini nanti pada suatu saat akan ada airnya. Itu sering muncul pertanyaan juga Pak David. Orang sering kenapa sudah nancepin ke ground, nancepin ke tanah, tapi tetap ada bocoran tegangan ketika diukur. Kenapa? Karena salah satunya itu ya Son ya. Harap diingat, cari sumber tanah di mana ada basah, ada dekat dengan air. Gitu. Kenapa? Karena memang induksi itu dia membutuhkan terkoneksi dengan air. Yes. Semakin basah, semakin... Oh itu kalau gedung-gedung bertingkat yang tinggi, bayangin itu bahkan sampai puluhan lantai, itu disedot listriknya segitu banyak orang bersama-sama. Yes. Kalau titik groundingnya nggak benar, waduh, itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Jadi ya kalau saya bukannya mau promosi atau mau apa, tetapi orang elektrik itu punya fokus sendiri, di mana dia kalau fokusnya itu di dunia pro audio hanya sedikit sekali. Jadi orang electrical yang fokusnya untuk profesional audio itu hanya sedikit sekali. Ya. Dia jago banget listrik. Dia ngerti ini, tapi bukan di audio. Iya, enggak apa-apa kan, engineering orang terpanggil sesuai dengan jalan ninjanya masing-masing. Betul. Maksudnya saya ingatkan bahwa kita tuh sangat kekurangan orang-orang yang benar-benar mengerti listrik, perlistrikan dalam dunia audio. Gitu loh. Jadi kalau kita bikin studio recording seperti ini dengan ground tadi berapa? 0,7 tadi 0,7 ya. Itu jarang. Ya. Jarang banget. Bukannya saya menghina studio yang tiba-tiba nggak ada groundnya loh ya. Oh, tiba-tiba diukur ada 2 volt aja, itu bahaya loh. Beneran loh. Karena kalau speaker Pak, itu kena bocoran masuk 2 volt, itu putus itu. Selesai ya. Selesai. Apalagi tegangan DC. Itu yang menyebabkan dia sering putus. DC, bocoran DC itu adalah distort. Ya. Yang namanya overload. Pokoknya kalau lampu merah nyala, itu berarti ada DC. Ya. Itu yang namanya direct current. Pokoknya lampu peak, lampu overload itu menandakan direct current-nya sudah lebih dari sekian. Oke, jadi meter bridge ketika sudah mulai peak, pokoknya ada yang merah, gitu ya. Jadi itu terus merah, berarti merah itu bocoran DC-nya sudah melebihi kapasitas dia. Jadi itu adalah indikator bahwa ada bocoran DC yang nanti dia menjadi arusnya menjadi direct, bukan alternating. Oke, karena ada DC-nya ya. Karena ada DC-nya, maka terjadilah bunyinya distort. Oke, nah ini ilmunya nih. Kenapa kita ada sampai meter bridge-nya ngepik nih? Nah, itu sebetulnya bocoran DC. Dari mana gitu loh. Oh, ternyata si preamp saya hanya kuat segini. Ya. Preamp yang ini bisa sampai segini, sampai segini. Artinya headroom dia lebar. Makanya semakin mahal mixer karena preamp-nya yang mahal, dia mampu menahan dari sekian sampai sekian, gitu loh. Tapi kalau yang murah, kita harus jagain. Iya, headroom-nya memang cuma sedikit. Gitu. Harganya juga sedikit. Iya. Nah, gitu loh. Pak David, mohon izin, kita mesti balik lagi ke topik, balik lagi tadi tentang ground loop. Yes. Nah, kita selesai. Apakah itu ground loop? Oke. Kan tadi kita udah janji bahwa tanah itu di sini ataupun di Amerika ataupun dimanapun itu yang namanya tanah itu bersatu. Terkoneksi, Ya, terkoneksi. Ya. Setuju ya sampai situ ya? Oke. Biasanya front of house mixer itu berada misalnya 50 meter, 30 meter deh. 30 meter dari house, dari stage. Dari panggung ke tempat mixer FOH gitu ya. Ke front of house kita yang ada di center. Ini kita ngomong live ya. Ya. Jadi dari front of house mixer ke stage atau ke house-nya, itu anggaplah jaraknya 30 meter. Anggap. Ya. Mixer kita itu perlu listrik. Ya. Betul nggak? Jadi kita ngambil listrik nih di sini. Ya. Listrik yang groundnya di sini. Oke. Saya colokin cerek nyala. Dan sudah aman ada groundnya. Jadi nggak nyetrum sama sekali. Nggak. Ini belum di-connect kemana-mana belum. Ya. Baru mixer. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Kalau nggak ngerti langsung tanya aja. Karena kita live. Tulis di kolom komen. Gitu kan. Nanti langsung dibales sama Pak Yos. Jadi di FOH kita sudah
punya ground. Ground, ya. Sudah? Sudah. Dari output main atau dari output utama mixer kita, itu sudah pasti balance, setuju nggak? Ya. Nggak mungkin output mixer profesional itu unbalanced. Ya, berarti memang nggak profesional kalau sampai ada terjadi. Iya. Janganlah. Kita nggak main yang gitu. Sorry loh. Sorry, tidak menyinggung siapapun. Ya, intinya keluarnya sudah balance 3 kabel. Sudah 3 kabel, Ya. sudah pin 1, pin 2, pin 3, di mana yang harus sudah berurusan dengan ground adalah pin 1. 1. Itu udah standar dunia. Pin 1 itu ground atau earth, pin 2 itu hot, pin 3 itu cold. Nah, itulah pentingnya ya. Jadi jangan sampai salah nyolder. Itu bahaya sekali, ya. Ya. Makanya namanya menjadi XLR Ya. karena X itu eksternal, Ya. L itu live, R itu reverse. Ya, XLR. Gitu, oke? Ya. Oke. Yang nyambung ke ground itu pin 1. Ya. Berarti yang X. Jadi jangan sampai salah solder. Iya, karena suka disatuin. Nah, itu dia. Yang cold, yang 3 sama yang 1 harusnya itu disatuin kabelnya. Nah, itu tadi kayak sama kayak listrik tadi. Jadi podo wae sudah disiapin 3 kabel tapi yang 2 disatuin. Ya, saya bukan menyalahkan orang yang tidak mengerti, tapi tolong yang tidak mengerti dengan adanya kami. Makanya ada podcast Berani Belajar Audio di sini. Podcast Pro Audio nomor 1 di Indonesia. Gitu. Justru melalui podcast ini supaya kita bukan sok ngajari, tetapi kita berbagi. Ya, Semoga ngobrol. bisa mengedukasi, menginfluence, sehingga netizen ini bisa memperbaiki secara Gitu. mengedukasi untuk kelistrikannya, gitu ya. Nah, Jadi kan ground itu sudah ada dari mixer utama, FOH, ya. dari FOH. Oke? Outputnya kan berarti di pin 1 ada ground. yes, Masuk ke power amp yang ada di dekat panggung. panggung. Ya. Karena power amp mutlak harus sedekat mungkin dengan loudspeaker. Sedekat mungkin dengan PA speakernya yang di depan. Ya. Yes. Bahkan kadang-kadang power amp itu sudah dimasukkan ke dalam boxnya Itulah disebutnya speaker aktif. Yes, Ya, atau oke. powered loudspeaker. Ya, di mana pinnya di sana berarti harus juga sama di pin nomor 1 grounding. Harus. Berarti kan dia kan udah dapat ground kan dari Iya. sini. Ya, Tapi kan dia kan harus nyala juga Iya. si power amp. Power amp dia colokin ke colokan sendiri yes. yang juga nyambung ke ground di sana. Ya, itulah sebabnya Ada yang namanya ground loop. loop. Karena dari sini masuk ke pin 1, set pin 1 udah ada groundnya. Ground satunya dia nyambung lagi ke listrik yang ke ground juga. Itulah artinya ground Loop. loop. Itu kalau terjadi maka bunyilah 50 Hz. Sebagai frekuensi pembawa dari arus Itu dia listrik muter itu. 50 Hz. Ya. Kalau caranya gimana? Ada 2. Yang salah satu kita putuskan groundnya, Ya. atau paling gampang ground leaf-nya diangkat, di onin. Itu memutuskan pin nomor 1. Gitu loh. Itulah fungsi dari switch Ground leaf. Yes. Nah, Truk kelar, hilang. Hummingnya hilang. karena memutuskan Hubungan antara ibu dan ibu, antara ground dan ground. Dia kalau ada gambarnya gampang kok ya, dimengertinya. nanti kita tunjukin ya di footage kita. That was a game changer. Ground loop itu dia muter-muter karena yang di situ pakai ground, di sini pakai ground. Dan ground loop itu Pak David bukan hanya secara keelektronikannya di dalam FOH mixer lalu sampai ke depan secara elektronik, tapi juga di electrical, Pak. Maksudnya begini, seringkali netizen juga melupakan grounding dari FOH sama grounding yang di panggung nggak sama. Itu dia Nggak dari masalahnya. sumber grounding listrik yang sama. Itu dia, makanya gini loh kalau mau aman, tentram, sehat sejahtera,
ya, tidak pernah lapar dan selalu sehat. Harus memikirkan itu. Harus satu pusat itu khusus untuk musical instrument dan sound system. Jangan mau diganggu sama siapapun. Bahkan mau nge-charge handphone, no. Ya. Jadi sebuah genset, Ya. ya jujur kalau saya sih lebih percaya pada genset daripada Dari sumber listrik. genset. Udah lama sekali ya nggak keluar kata-kata itu ya. Dulu kan lu genset sekali gitu ya. Tahun berapa? Tahu nggak Pak ya? Iya dong, itu era kita tuh. Jet set, kaum jet set. Itu maksudnya kaum gaul gitu ya. Iya. Bener kan? Iya. Tapi itu harus dibedain Pak ya. Jadi memang secara grounding Iya. bukan hanya di elektronik sound systemnya, tapi juga kelistrikannya itu juga ada ground loop yang nyambung. Makanya saya sering ditanya ketika instalasi, Pak Yos, boleh nggak ini digabung ke sini, boleh nggak digabung di sini, sarannya seperti apa? Sebaiknya untuk di audio system jangan pernah disatukan sumber kelistrikannya atau fasenya. Karena kalau kita bicara listrik itu ada fase RST. Ya, itu penting. Itu pendidikan elektronik banget. Ya. Ya, itu sangat penting. Jadi dan jangan lupa. Berikanlah kepada orang yang mengerti. Ya, Jangan yang sok mengerti. Nyebelin itu yang sok mengerti itu. Sumber listrik kalau dalam arus yang besar, kelistrikan yang besar itu kan memang ada 3 ya, RST. Sementara alat kita nih ya, alat atau kompresor kayak mixer kayak nyoloknya cuman 1 fase. Yang 3 fase itu misalnya AC yang gede, lift itu 3 fase. Nah, problemnya ketika kelistrikan dari sound system itu kan pakai 1 fase, misalnya di R-nya. Kalau saya sering menyarankan jangan sampai mixer lightingnya atau misalnya instalasi lampu di ruangan itu dijadiin 1 fase seminimal mungkin. Karena kadang-kadang memang sulit Pak, kita nggak bisa pisahin karena kadang-kadang wah harusnya kurang nih MCB-nya, jadi mau nggak mau harus keambil. Tapi minimize, kurangi semaksimal mungkin audio itu tercampur dengan yang lain. Gini loh, mengapa waktu kita membangun sesuatu itu yang lain ada, orang lighting ada, orang listrik ada, interior ada, orang pokoknya ada semua. Orang audio nggak pernah ada. Nah, itulah perlunya perencanaan bersama, duduk bareng dulu. Orang audio nggak pernah ada. Ini kita nggak ada audionya, nggak mungkin. Tapi kadang-kadang harus kita jujur juga Pak, orang audionya kadang-kadang terlalu menyepelekan juga, ada juga tentang kelistrikan, karena orangnya nggak ada yang ngerti listrik. Betul. Wah, gue jago sound nih. Wah, gue mix. Tapi dia listriknya nggak mikirin. Gitu. Kan sama saja. Betul. Gini loh, jangan sampai terlambat. Sama seperti kalau saya bilang ya, yang paling mudah itu adalah kita membangun dulu ruangan, baru kita pikirin. Ini loudspeaker-nya ya apa ini? Ya. Itu salah. Ya. Yang benar adalah kita mau pakai loudspeaker dengan coverage yang seperti apa. Sudah kita hitung. Baru kita tahu nanti gedungnya berbentuk seperti ini. Yes. Itu mengikuti angle atau coverage area ataupun polar pattern ataupun apa namanya itu, dispersi, apapun itu. Tapi seberapa itu diikuti nanti temboknya dan segala macam mengikuti vertikal ataupun horizontal dari loudspeaker yang sudah direncanakan nanti saya mau pakai ini. Itulah perlunya simulation software. Begitu. Yang belum nonton konten Bob McCarthy, nah dulu itu membahas membuat simulasinya. Ngeri kalau terlebih dahulu. Jadi supaya waktu masang di satu ruangan itu sudah ruangannya belum siap pun kita sudah tahu nih nanti penyebaran suaranya seperti apa. Jadi si kursi pendengar itu ditentukan dari coverage area gitu ya. Jadi paling mengerikan itu kalau kita ketemu ruangan yang sudah berpisah-pisah. Di sini ada orang, ntar di situ ada. Di belakangnya ada juga misalnya. Ntar di balkon di sini ada. Itu loudspeakernya mau dikemanain. Itu bingung. Beneran loh, ini jujur aja ya, ada kesalahan sangat besar untuk sound system di sebuah tempat yang baru saja jadi, di mana kita mau menempatkan loudspeakernya udah nggak bisa. Itu dia. Dispersinya udah terlalu nggak bisa aja. Jadi buat netizen yang masih mau belajar itu balik lihat ke konten kita tentang simulation software. Waktu itu tentang bahas tentang SIM, tentang Smart Life. Bahkan lihat kita baru aja naik tayang juga tentang konten Smart Life.
bagaimana kita ngukur ya, itu setelah terpasang ya. Tapi kalau simulation software itu is gitu ya untuk sebelum direncanakan. Kita balik lagi nih, kembali. Ground loop aman ya? Ground loop, lalu ada fungsinya ground leaf gitu ya. Supaya tidak terjadi looping. Looping itu feedback, looping itu berputar. Kita copot aja salah satu gitu groundnya, kan beres. Gitu loh. Nah itu gunanya kabel yang mahal itu terutama konduktor untuk earth ya itu bagus. Bahkan yang kabel yang sangat bagus itu serabut itu tidak dijadikan ground. Hati-hati ya, ini AWG itu ya. Hati-hati. Kabelnya sebesar mungkin diameternya. Karena hati-hati, AWG itu angkanya makin kecil, kabelnya makin gede. Iya, average width. Itu sering kebalik itu. Iya, hati-hati banget. Nanti silakan saya di Google, tidak sulit, cuman pelaksanaannya yang sulit gitu. Bahwa mengapa harus pakai EW gauge yang ini gitu loh. Mengapa di Power M itu ada damping factor, mengapa di Power M itu ada slew rate, mengapa di Power M itu ada IMF dan sebagainya. Itu semua sebenarnya adalah ilmu jika dari Power M ke loudspeaker itu ada jarak. Begitu si Power M itu sudah di research, sudah diperiksa bahwa ini yang terbaik menggunakan kabel ini dengan syarat jaraknya sekian, karena itu power itu kita masukkan ke dalam speakernya, box loudspeakernya. Jadi jadilah sudah aktif kan. Demikian pula crossover pointnya, slope-nya, segala macamnya, groundingnya, segala macam sudah ada di situ. Dan percaya atau tidak, kalau dia bagus sekali pasti dia ada ground leaf. Gitu lah. Perlunya pengetahuan knowledge tentang ground leaf, ground loop tadi. Itu dua. Ini tanggung. Jadi satu tadi masalah nyetrum atau tidak nyetrum. Dua masalah ground loop. Karena itu ada istilah ground leaf. Kan gitu. Yang ketiga, yang tadi bahwa masalah RF itu bisa bersih. Artinya bocoran radio frekuensi itu tidak bisa mengganggu sistem kita. Artinya bisa tapi sangat minimal. Kita minimalkan. Demikian pula untuk spasial. Demikian pula untuk noise floor. Demikian pula untuk clarity dan sebagainya. Ini yang harus di next. Karena itu agak dalam. Sebegitu besarnya fungsi ground yang bagus, yang sempurna, itu mempengaruhi semua. Jadi aman kan udah nggak nyetrum? Oke. Aman kan udah nggak ada radio frekuensi yang masuk? Aman kan? Gitu loh. Aman kan nggak ada humming? Maksudnya nggak ada 50 Hz yang tadi itu? Oh udah beres? Enggak. Ada kelanjutannya. Berapa? Kalau dia masih 0, masih 0,8, 0,9, itu masih mengganggu. Gitu loh. Tapi kalau dia udah mendekati 0, itu sempurna. Gitu loh. Jadi sekarang itu ada alatnya, kalau dulu nggak ada. Jadi kita memang mesti bikin ground yang sempurna gitu loh. Itu sulit banget. Ya contoh paling sederhana aja, saya ngasih tips and trick ya buat teman-teman netizen ya. Kadang-kadang yang paling gampang itu kalau masih ada diukur dengan pakai test pen aja deh, misalnya pakai test pen aja ini udah ada bocoran. Paling sederhana, tarik aja kabel yang terkoneksi dengan besi yang di sini gitu ya. Nanti ambil dari dalam, lalu tarik, jalan sendiri, tarik kabel, lalu cari besi atau misalnya material yang metal gitu ya. Lalu tancapkan ke tanah yang kalau bisa mendekati dekat dengan sumber air. Atau entah di sumur, entah di pinggir kali gitu ya. Itu rata-rata sudah langsung hilang. Cara ini tips and trick yang paling simple. Kenapa? Karena ini sudah 3 Pak Yos. Jalurnya udah bener, sekunnya kita udah deratnya udah bener, tapi kok masih bocor? Iya, karena kadang-kadang kelistrikan dari sumber di tempat itu memang tidak bagus. Jadi kita hanya membantu menambahkan tarikan baru supaya karena itu bisa. Kalau dulu gini, kalau dulu sebenarnya zaman dahulu itu zaman ayah saya itu enak untuk cari ground yang bagus. Mengapa? Karena pipa air itu masih konduktor. Nah, itu salah satu tips and trick juga. Kadang nyoloknya sampai ke pipa. Pipa air. Itu masih pipa. Dan pipanya besi. Bukan paralon. Itu masih ada juga yang terjebak itu. Mentang-mentang orang jadul dulu. Ini lu colok
dililitin aja ke pipa, dia lupa pipanya sekarang sudah paralon PVC bahannya gitu ya. Udah nggak ngalirin listrik. Orang ngefek Bambang. Enggak, kita bukan ketawain gara-gara kalian bodoh atau gimana. Enggak. Maksud saya tips and triknya benar dulu. Tolong dimengerti gitu loh. Ada sejarahnya. Iya, karena gitu. teknologi itu berjalan. Aduh, berubah dulu gitu. Zaman dulu tuh pipa PDAM yang masuk ke tanah itu pipa. Iya, itu pipa beneran besi. Dan itu beneran sampai dalam. Iya, sekarang kan supaya praktis, supaya instalasinya juga lebih mudah, bawanya enteng, harganya lebih bersaing, dipakailah PVC. Pak Yos percaya atau enggak, dulu waktu rental ayah saya masih jalan ya dahulu kala namanya Dragon. Ya. Karena kelahiran tahun 40 itu Dragon. Ini masih zaman Om Klein yang masih jalannya. Ya. Karena itu saya kan diberi nama David Klein. Sebenarnya bukan itu nama saya. Karnadi. Gitu. Tapi karena dipaksa, meneruskan family name Klein. Karena dipaksa jadilah Klein. Ya gitu. Cerita. Dulu di zaman ayah saya punya rental yang semuanya juga masih buatan sendiri dan tidak ada yang namanya tweeter dan subwoofer. No. Mixer aja buat sendiri, kan gitu. Itu kalau kita tiba-tiba kena humming, narik listriknya gitu ya, gitu kan? Groundnya. Karena kita nggak main ground, tapi gitu, ya udah ke body dibaut, ya, atau bisa juga, ya kan? Ya. Ke body apa kayak gitu yang metal kita baut, kasih kabel ini kita mau kemanin kan bingung nih, karena di dalam ruangan, maka kita kasih kelap basah, udah. Kenapa? Supaya airnya nyambungin ke bumi. Ke bumi, kelar, hilang. Bisa gitu loh. Dan kadang-kadang memang, jadi gini ya, itu bukan mitos klenik atau apa. It's all about science. Iya. Jadi ada dasar ilmiahnya, gitu ya. Grounding itu penting sekali. Dan kalau kita Google, yang tadi saya bilang seberapa penting grounding dalam dunia profesional audio atau how important is for pro audio. Very important. Itu banyak, gitu loh. Ada yang jual alatnya, ada yang jual bukunya, ada yang jual ilmunya. Mengapa? Silakan. Kita kan tidak bisa membuat orang menjadi pandai. Kita hanya bisa memacu. Yes. Gitu loh. Kita memberi jalan. Zaman sekarang itu kalau kita tidak ada kemauan, selesai. Kita udah dikasih jalan. Ayo googling. Misalnya, apakah ground penting untuk ini dalam bahasa Indonesia. Nanti keluarnya biasanya bahasa Indonesia. Nah itu, sorry ya, itu agak enggak. Biasanya kalau Indonesia itu agak-agak dasarnya kemana-mana gitu. Kurang gitu ya. Pokoknya kalau saya pribadi, saya lebih percaya kalau googling ini in English. Ya. Pilihannya juga jadi lebih banyak. Jauh lebih banyak dan penulisnya yakin-yakin gitu loh. Yang ini si dokter ini, si profesor ini, itu bagian fisika begini. Beda lagi neranginnya dengan si ini yang memang orang pro audio lapangan. Kayak Pak Yos langsung bawa beginian kan gitu. Tadi saya pikir ini minjem di mana ini? Nah ini tahap selanjutnya nih Pak David. Kita langsung masuk ke satu sistem instalasi. Misalnya kayak gini studionya Art Sound kayak gini, atau misalnya instalasi bahkan rental company yang ada di lapangan outdoor atau di gereja, di masjid kita menyiapkan grounding bagaimana. Itulah perlunya gini Pak. Ada rental kemarin sampai kita pernah bikin shortnya, reelsnya, semuanya udah pakai UPS loh. Bahkan sudah pakai stabilizer loh saya. Sudah pakai semuanya mapan, tapi tiba-tiba mati. Wah, mixernya mixer digital, dan jangan lupa begitu mati mixer digitalnya dinyalain lagi, dia masih butuh waktu untuk booting. Nah, sementara rasio kan nggak bisa nunggu booting dulu ya, gitu nggak bisa. Nah, itulah kita mau masuk ke tahap berikutnya, Pak. Bagaimana menyiapkan grounding dalam sebuah sistem instalasi. Tadi kita udah bahas dari tanah, lalu electrical engineering-nya menyiapkan groundingnya. Kita masuk sekarang ke electronic sistemnya di dalam sound system. Ada satu stabilizer atau yang sering disebut regulator. Namanya aja regulator. Jadi meregulasi, meratakan. Biasanya udah langsung merek itu yang disebutin. Yes, kalau orang Stavol, gitu. Matsunaga gitu. Gitu langsung. Gitu. Orang Stavol teh di mana gitu. Padahal mereknya Matsunaga gitu. Padahal mereknya Matsunaga. Gitu kan? Gitu. Tapi itu beda fungsi kan, Pak. Itu kan hanya meratakan, menstabilkan. Nah, makanya sebutannya stabilizer. Menstabilkan.
Menstabilkan dari apa? Dari tegangan cacat, lonjakan spike tegangan. Ya. Ya kan? Setuju nggak? Listrik ini kan memang Ya, memang tidak bisa stabil. Artinya kan kalau tidak diganggu, ya bisa stabil. Tapi kan ini kadang-kadang ditarik sama yang sini, ditarik sama yang sini. Jadi Ya. begitu ditarik sama sini, jadi berubah turun lagi dikit, gitu kan. berubah Apalagi terus. tadi 3 fase Pak RST. R-nya bebannya kebesaran aja, S-nya sama T-nya bisa ngefek. Yes. Nah, pada waktu ngukur tadi, misalnya kita ngukur tegangannya gitu ya. Waktu kita ukur kayaknya wah 220 nih udah deket. Ya. Padahal Pak, kalau kita ini namanya multimeter. Kalau kita ukur dengan osiloskop Ya. yang kelihatan Ya. baru kita akan lihat ada tegangan cacat ripple di atas, di bawah. Itu sepele, memang kayaknya cuman waktu di zoom kecil banget. Ya. Tapi kalau itu nyelonong masuk ke DLMS, ke Kacau. kompresor, ke digital mixer, itu bisa bikin kerusakan. Lah itu dia yang saya bilang bocoran DC itu sangat terlihat di osiloskop. Yes. Gitu loh. Jadi nggak bisa di pendengaran gini nggak bisa. Nah. Makanya orang-orang itu kalau di spesifikasi ada yang namanya total harmonic distortion. THD yang TSD. sering kali ada di Iya, spek ya. Di spek selalu ada TSD pasti. Itu adalah bocoran DC-nya berapa persen. THD Gitu. itu adalah bocoran Total harmonic DC-nya distortion. berapa persen. Oke. Distortion disebabkan oleh bocoran DC kan gitu. Ya. Nah itu berapa persen? Kalau sudah unmeasurable berarti kecil sekali. Ya. Berarti identik dengan mahal. Gitu Ya. aja sebenarnya. Oke. Gitu. Nah, tadi kan kita bahas regulator, stabilizer, Ya. tapi ada satu tahap. Kita juga perlu namanya UPS, uninterruptible power supply. Supaya apa? Ya kalau mixer digital tadi kan butuh waktu untuk booting. Begitu listrik PLN mati, bet. Kalau stabilizer ya mati juga. Tapi UPS dia masih ada baterai di dalamnya menyimpan tegangan sehingga kita masih sempat bootingin dulu deh. Gitu ya. Jangan pernah pelit terhadap UPS dan membuat ground. Yep. Ya. UPS itu zaman sekarang biasanya sudah built-in stabilizer. Setuju Iya, nggak? pasti ya. Betul ya. nggak? Kalau di UPS ya. Nah, Ya. Jadi kalau kita beli UPS yang mahal, yang bisa menyimpan banyak, Ya. itu sebenarnya kita aman. Dengan syarat ya kita tidak mengandalkan tiba-tiba listrik dari pusatnya hidupnya kapan kan gitu. Iya kan. Jadi masih UPS belum ini tahu. supaya jalan aja terus, tapi kita udah punya cadangan genset. Ya. Genset itu mutlak gitu loh. Yes. Untuk di tempat tertentu genset itu mutlak. Ya. Saya kalau misalnya wedding party Ya. gitu atau acara ibadah gitu, yang waktu latihan, waktu segala macam, oke lah pakai gitu. Ya. Karena kalau mati sih nggak apa-apa. Tapi waktu perform itu harus pakai genset. Yes. Nah, Nggak peduli kita mau. itu yang bahaya juga, titik kritikalnya Pak David. Seringkali perpindahan dari listrik PLN waktu mindah ke genset karena instalasinya tidak di-prepare terlebih dahulu. Waduh, itu nge-switch ke genset kalau mendadak dan main langsung berabuk-gerabuk, itu jebol itu. Bahaya itu. Power jebol, speaker kena. Makanya uninterruptible power supply Power itu supply. penting. Jadi jangan pelit terhadap itu, gitu ya. Maksud saya gitu loh. Paling tidak dia nyimpen. Bisa sejam 2 jam. Ya. Jadi waktu kita ganti ke genset dan gensetnya tolong beli yang silent. Yes. Kecuali kita mau taruh 2 km dari tempat Jauh. kita. Nanti harganya yang mahal kabelnya. Nah, ada satu case lagi Pak David. Seringkali, Pak saya udah pakai UPS Pak Yos, tapi ini mati. Kita nggak ketahuan. Nah, ini kecolongan Pak David. Jangan lupa UPS itu, kenapa dia bisa menyimpan tegangan di situ? Kenapa? Karena ada baterai di dalamnya. Iya, pasti. Nah, yang sering kali kita lupa, netizen se-Indonesia Raya, baterai itu ada lifetime-nya. Oh ya. Nah, kita pikir, wah udah pakai UPS kok. Tapi kita lupa. Biasakan kita beli UPS itu kapan, paling tidak tandain. Ya. Itu sebabnya toko itu kan selalu ada, atau handphone misalnya, selalu ada tanda gitu. Ada. Bulan berapa, tahun berapa. Dan kalau di luar jujur ya, kalau handphone itu sudah lebih dari sekian gitu, udah expired gitu katanya, itu dibuang. Iya, harus. Tidak dibenarkan. Karena yang membahayakan adalah salah satunya baterainya. Iya. Gitu kan. Itu benar-benar dihancurkan. Jadi dihancurkan beneran. Dan semakin mahal UPS, semakin berkualitas, tentunya lifetime-nya lebih lama. Yes. Itulah- Sama aja seperti loudspeaker yang pakai baterai kan.
Ya, misalnya Portable loudspeaker. Portable Sekarang kan loudspeaker, ya. lagi beken karena buat ngamen-ngamen di Iya, mana iya, dan pemainnya bagus-bagus. Nah, seringnya buat aki kering. Aki kering. Gitu. Nah, baterai. itu ada caranya gitu ya, teman-teman. Dan itu tidak ada ground. Yes. Dia tidak pakai ground, dia langsung DC. Karena DC dia DC. supply-nya. Percaya atau tidak, kita itu di mixer ya. Ya. Itu kan 1 volt AC di line level. Oke, ya. Di semua mixer itu kita bekerja. Kalau ini karena ini digital ya. Lupa saya. Semi digital ini kalau audien yang ini. Ini ya? Ya, Semi digital. Ini sebetulnya kan analog, tapi processingnya ini belum motorized juga setahu saya. Iya, iya. Dan ini harganya juga Waduh, mahal. Dulu ya, dulu. Betul. Sekarang udah discontinued soalnya. udah diganti ini. Ya. Tapi intinya bahwa semua sirkuit di Ya, dalam mixer itu- itu itu- DC. Ya, itu kok DC sih? Elektronik. Di dalamnya. Oh, di ya. dalamnya. Ya. Oke. Tinggal seberapa besar DC itu mengganggu yang seharusnya pure AC. Ya. Karena Good point. karena gini. Saya kembali lagi ke paling basic nih sebelum kemana-mana. Ya. Bahwa dalam dunia audio itu ada 3 kelemahan yang tidak bisa dihilangkan. Ya. Semahal apapun pokoknya. Yang namanya noise, distortion, coloration. Ya. Semua peralatan apapun itu, kabel kayak apapun, punya noise. Ya. Self noise. Oke. Oke. Punya distorsi. Ya. Nggak mungkin nggak. Yang terakhir punya coloration, punya pewarnaan. Percaya atau tidak, 3-3-nya ini sangat tergantung pada ground. Itu Nah. dia yang ajaib. Itulah pentingnya ground. Yes. Karena itu nggak usah ngerti, tapi kita percaya bahwa ground itu penting. Nanti akan terasa sendiri perbedaannya. Kalau groundingnya aman, ternyata hasilnya juga beda. Bahkan kalau yang sudah terbiasa dengan bocoran DC, yang sedikit, artinya yang tadi tuh yang gelitik-gelitik kayak dikit. Ya, ripple tegangan. Dia bukan kotak beneran gitu loh. Tegangan cacat namanya. Iya, tegangan cacat itu masih dikit gitu ya. Ya. Dan kita terbiasa dengan itu. Begitu bersih beneran, Kaget. malah waduh cilaka nggak tuh. Itu yang saya bilang referensi Iya. itu hati-hati loh. Penting. Penting Iya. Padahal referensi. itu yang benar kalau yang bersih Yes. itu. Nah, ini Sama seperti kalau kita referensinya ground itu mendekati 0, artinya misalnya 0,1 gitu. Waduh. ya. Udah bagus banget itu. Waduh, itu Dan mahal sekali instalasinya Iya, sangat untuk mahal. mendapatkan itu. nggak apa-apa, artinya kalau di Pro Audio silakan di Google sendiri, jangan percaya sama saya, bahwa for professional audio standar maksimum voltage for ground itu berapa gitu loh. Oke. Itu tuh akan semua diterangkan gitu loh. Ya, karena memang kadang-kadang ya susah ngomong kita untuk ngejar. Memang kalau paling bagus yang saya tahu 0,2 gitu ya. Tapi kan Wah, luar biasa itu sudah itu ideal banget gitu ya. Maksimum ya, Ya. untuk mendapatkan itu. Ini aja tadi kita ukur 0,5, 0,7 Ya. gitu. Ya. Itu udah ini Aryo depannya selokan rada kali rada gede itu. Ya, ya. Istilahnya udah deket sumber air lah. Ya. Nah, saya balik lagi Pak David tadi stabilizer regulator, lalu UPS bedanya dia ada baterai, di mana baterai itu perhatikan ada lifetime-nya. Jadi pastikan jangan sampai di tengah show, di tengah konser, rental lagi disewa, tiba-tiba baterainya soak. Lalu tiba-tiba mati dan dia nggak bisa ngirim tegangan arus ke listrik, ke mixernya Ke gitu mixer, ya, ya. ke mixer sehingga langsung mati kan, kacau ini kan, nggak Kacau. bisa mixing. Lalu ada satu lagi Pak, selain kita perlu UPS, itulah perlu namanya power conditioner. Ya. Ini udah kayak orang keramas ini, kok pakai conditioner gitu. Nah. Ya itu tadi kan tegangannya cacat, biar halus. Yes. Kita kalau Pak sampoan doang kan kadang keset gitu kan. Conditioner tuh ngalusin. Gini, kalau UPS kan biasanya built-in stabilizer. Kalau power conditioner biasanya dia built-in auto switch. Built-in auto switch. Nah, automatic switch. kadang-kadang itu dua hal yang berbeda Pak David. Iya, Ini iya. saya tunjukin, ini salah satunya ya. Ini SX 1216 RTI. Iya. Ini betul-betul pure power conditioner. Oke. Tapi kalau yang atas nih SEQ Iya. 1216 ya. SEQ itu berarti dia ada namanya sequencer. Nah, sequencer. Nah, kadang-kadang Penting. yang polos conditioner doang, kadang-kadang built-in sequencer. Yes, sequencer ini adalah, jadi kalau dia kita program, misalnya kita menyalakan sound system itu dari sini, tok Ya. gitu, ntar dia
tahu yang mana duluan yang harus nyala gitu loh. Jadi nggak ada bunyi jeduk-jeduk gitu, nggak ada gitu. Begitu juga sebaliknya waktu matiin yang mana dulu dimatiin. Jadi ini sangat membantu. Jujur jarang sekali yang menggunakan benda-benda aneh seperti ini yang sebenarnya seharusnya sudah standar. Sangat standar dan harus digunakan untuk profesional kan gitu. Itulah adanya Berani Belajar Audio di sini, kita share bahwa kita ini sayang Pak, teman-teman netizen sudah invest mahal miliaran alat-alat, tetapi pelit untuk membeli infrastruktur yang untuk mengamankan alatnya yang miliaran itu gitu. Itu harus kok, harus. Beneran. Saya sih di mana-mana jujur ya, kalau ada murid yang meminta tolong, saya nggak mungkin nolak. Atau saudara yang dekat, saya nggak mungkin nolak. Walaupun saya kan profesinya pengajar. Ya. Artinya sebenarnya itu pekerjaan para murid gitu loh. Tapi kalau yang minta saudara dekat gitu atau muridnya sendiri yang Pak David tolong dong periksa dong gini. Kan ada yang temen yang lain. Enggak saya itu ayah saya maunya Pak David yang gini. Ya udah. Dan itu saya pasti larinya ke sini nih. Saya bilang ini semua sudah oke. Ya. Tapi mana ininya? Ya. Gitu. Dan UPS. Yes. Gitu loh. Yes. Jadi conditioner mana, power sequencer mana kan gitu. Ya. Gitu loh. UPS-nya sudah cukup memadai gitu. Nah ini ya, groundnya bagaimana? Saya ngobrol sama Pak David ini, depan saya ini isinya prosesor semua ini. Nah ini sekian banyak alat. Lalu di belakang saya ada mixer, ada speaker studio monitornya aja ada beberapa, ada yang near field, far field, ya ini middle fieldnya belum terkoneksi dengan yang di belakang sana. Jadi ada banyak peralatan yang terkoneksi ke sumber listrik yang sama. Itulah perlunya tadi Pak David sampaikan tentang sequencer ya, supaya yang mana urut gitu. Ini bedanya gitu. Kita kemarin baru melakukan pengecekan Pak instalasi Meyer Sound di JI Expo Theater, di mana itu satu teater karena sistemnya aktif acoustic system, namanya Constellation. Waduh. You know how many speaker installed there? No. It's almost 300 speaker. Hah? Jadi ratusan speaker yang ada di sana, lalu itu aktif, karena Meyer Sound rata-rata aktif, kalaupun terpisah gitu power supply-nya ada berapa banyak power yang terkoneksi. Oh ini yang di ini ya, yang di Meyer. RJ, iya, itu kan yang proyek lama banget. Iya, lama banget. Ini kita lagi betulin Meyer semua. Oh ini sekarang lagi kita ngecekin kan semuanya kan, dan itu betul-betul speaker sekian ratus, itu dia satu persatu. Kalau tidak pakai sequencer, selesai. Bayangin tuh, kita kan nggak bisa ngurutin matiinnya udah kayak satu-satu mati itu nanti engineer cuma matiin listrik sama nyalain. Itulah perlunya sequencer supaya ngurutin listrik itu matinya yang mana dulu sih, power dulu atau mixer dulu. Itulah aplikasinya Pak David. Jadi kalau di rental kan kita juga perlu, karena power conditioner ini menghaluskan, apalagi kan rental nggak semuanya punya genset sendiri Pak. Oh iya. Gensetnya kan dari vendor yang lain. Di mana dia harus, kita mulai bahas nih, closingnya kita penutupnya gini Pak. Bagaimana kita punya SOP, Standard Operating Procedure untuk mengukur kelistrikan. Yang pertama tes pen tadi kita bahas ya. Itu yang paling sederhana. Ya, yang kedua multimeter yang kita ukur tegangannya, groundnya, dan Pak David tadi tambahkan frekuensinya. Betul 50 atau sampai mentok 60 Hz apa enggak. Kenapa kalau dulu dibilangnya multitester atau avometer? Karena kalau avometer itu kepanjangan dari ampere, volt, ohm meter. Makanya kalau di dalam multimeter ini kan selalu ada ampere itu list arusnya, volt itu voltage tegangannya, ohm itu impedansinya. Tantenya nggak ada? Itu dia, makanya disebut AVO, avometer. Bukan apa gitu. Oke. Saya juga nyaranin Pak David ya, teman-teman netizen kalau bisa jangan hanya mengacu pada analog multimeter karena presisinya nggak keluar. Kadang-kadang jarum itu kan juga ada lifetime-nya, lama-lama nggak presisi. Dan kalau ininya udah rusak, beli yang baru, jangan jadi kabel aja gitu. Biasanya ini namanya probe. Probe ini kadang-kadang kalau udah rusak
Kalau kita beli yang murah nggak akurat. udah rusak pakai kabel tok digini-giniin. Aduh. Lalu ada satu lagi tadi Pak, tang meter. Saya kebetulan nggak bawa Ya. contoh alatnya, tapi kira-kira kayak gini. Ya, Nah, itu yang Jepang juga banyak yang ya. bagus tuh, Yokogawa, Kyoritsu, Ya. Fluke. Wah, itu lebih bagus lagi. Kenapa harus diukur arusnya? Kalau tang meter itu ngukur arus itu kan, kalau arus itu kan ngukurnya harus diputus dulu. Arusnya berapa yang ngalir? Betul. Kalau tegangan, nah itu bisa langsung ujung ke ujung. Lah, emang lu mau mutus arus ya udah mati duluan Nggak megang bisa, gitu kan. ya. Itulah perlunya Tang meter. tang ampere. Tinggal Tang kita ampere. tangin, kita gelangin, kita sudah Yes. bisa kelihatan Yes. berapa sih yang ngalir di situ Ya, arusnya. Gitu ya. Yes. Habis itu kita masuk ke tahap berikutnya, closingnya adalah setelah stabilizer, UPS, kita membahas tentang perlunya power conditioner. Setelah power conditioner kita perlu membahas ada power Sequencer. supaya matinya pelan-pelan. Keren. Gitu. Closing statement Pak David Raja terakhir tentang perlunya sound system grounding. Yes. Silakan. Oke, sound system dimulai sebelum listrik ditemukan. Di mana pada masa itu tidak ada istilah grounding karena belum ada listrik. Ya, jadi buku pertama tentang sound system itu tidak ada listriknya sama sekali karena mereka benar-benar bicara bagaimana ruangan ditata sedemikian supaya bisa bergema, supaya bisa minimal mendengar bocoran dan sebagainya gitu. Jadi orang-orang zaman dahulu kala itu mendengar gemanya saja asal kedengaran sedikit sudah oke, karena itu biasanya genre musik-musik dulu ya, musik-musik gerejani biasanya. Ya. Musik-musik choir, musik-musik Katolik. Ya. Itu biasanya sudah paten seperti itu. Ya. Jadi nggak usah tahu aslinya direct sound, dia udah tahu ini maksudnya ini. Ya. Itu zaman dulu. Sekarang kita bicara modern teknologi. Dalam hal ini pertama kali Alexander Graham Bell menciptakan telepon. Oke. Di mana waktu itu juga Thomas Alva Edison menciptakan listrik. Ya. Berkembanglah, berkembang. Sekarang yang disebut sound system sudah pasti adalah rangkaian dari perangkat listrik. Setuju nggak? Setuju. Ya. Ini perlu listrik, ini perlu Ya. semua perlu listrik. Jadi kalau sekarang begitu kita bicara peralatan yang memerlukan listrik, khususnya untuk profesional audio, ground adalah mutlak. Grounding di bawah 0,8 volt itu mutlak. Ada di pin nomor 1. Ya. Jangan disatukan dengan peralatan selain musical instrument dan peralatan pro audio. Thank you. Saya David Klein. Sampai jumpa lagi di masa depan. Netizen se-Indonesia Raya. Tadi kita sudah membicarakan dari ujung ke ujung mengenai sound system grounding. Betapa perlunya sebuah grounding itu mendasari dari aliran listrik. Kenapa? Karena semua alat sound system itu membutuhkan listrik. Jadi pastikan sumbernya itu harus bagus dulu. Jadi kalau kita mau bikin nasi goreng, jangan sibuk dengan toppingnya, babat, iso, pete, babi, samcan. Enggak, fokus dulu sama nasinya harus bener dulu. Yes. Percuma kita sibuk dengan topping, tetapi nasinya sudah perak, nasinya sudah terlalu lengket. Ya. Begitu juga pentingnya grounding dalam sebuah instalasi sound system. Pastikan groundingnya benar, kelistrikannya benar, baru kita mengkoneksikan sound system installation kita. Kenapa? Karena investasi kita sudah terlalu besar, mahal di situ. Pastikan sumbernya juga harus benar. Gitu ya. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Jadi buat kalian yang masih, saya yakin banget ada banyak pertanyaan tentang grounding, atau mungkin boleh sekali cerita di kolom komen kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi, kesetrum, atau boleh juga kirim ke IG Promedia Innovative Solution kisah kasih cerita atau video yang waduh penyanyi kesetrum atau misalnya kena air tiba-tiba. Silahkan kirim supaya buat rame di kolom komen kita untuk kita membahas. Bukan untuk lucu-lucuan, bukan untuk diejek, bukan. Ya. Tapi justru kita berbagi pengalaman. Ya. Tidak perlu kita jatuh ke lubang yang sama kalau kita bisa belajar dari kesalahan orang lain. Setuju Pak David ya? Sangat setuju. Yuk, kita maju terus pro audio industri Indonesia.
terus mau belajar. Itu sebabnya kita ada Berani Belajar Audio di sini, supaya kita terus diperlengkapi untuk saling memperlengkapi engineer Amin. audio se-Indonesia Raya. Maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace.